Halo, apa kabar semuanya? Harapannya selalu sehat dan bahagia ya. Selamat datang di film After Hours, di mana saya akan menceritakan alur film secara singkat untuk menemani hari kalian walau hanya sebentar. Konten ini mengandung full spoiler, jika tidak keberatan, silakan lanjut menonton. Di suasana Natal kali ini, mari kita bernostalgia dengan film yang selalu menghiasi layar kaca di bulan Desember. Home Alone. Film yang dirilis di tahun 1990 ini menceritakan seorang anak kecil yang harus menjaga rumahnya sendirian dari incaran dua orang perampok. Mari kita dengarkan bersama isi ceritanya. Rumah besar dengan dekor hiasan Natal mengawali film. Di dalamnya, terlihat suasana yang ramai dan sibuk dari keluarga McAllister. Ini Kevin McAllister, tokoh utama kita kali ini yang penuh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu Kevin membuat Kevin sering diejek oleh saudara-saudaranya yang lebih tua. Dan Kevin kesal sekali dengan itu. Kekesalan Kevin pun memuncak pada saat makan malam. Kevin mendorong Buzz yang dari tadi merundung Kevin. Hal tersebut membuat acara makan malam berantakan dan Kevin pun harus dihukum. Di satu sisi, pria yang memakai baju petugas polisi menanyakan keadaan keamanan rumah pada ibu Kevin. Di mana ibu Kevin, Kate, mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Paris besok, menandakan rumah mereka akan kosong pada liburan Natal. Petugas itu pun pergi dengan senyuman aneh. Kevin dikirim ibunya ke kamar lantai atas, membuat Kevin berpikir keluarganya membencinya. Kevin pun bilang pada ibunya kalau dia tidak mau melihat keluarganya lagi. Yang Kevin tidak ketahui, sepertinya Santa akan mengabulkan permintaannya. Malam hari, angin yang kencang mengakibatkan listrik rumah keluarga McAllister padam, termasuk alarm mereka. Mereka pun terlambat bangun dan harus terburu-buru. Nyonya McAllister menyuruh Heather untuk menghitung jumlah anak agar tidak ada yang tertinggal. Dan tanpa disadari, Heather menghitung Mitch, tetangga mereka yang sedang berada di van mereka sebentar. Dirasa sudah tidak ada yang tertinggal, keluarga McAllister pun berangkat menuju bandara. Kembali ke rumah McAllister. Kevin terbangun dari kamar hukuman di lantai atas dan menyadari keluarganya sudah tidak ada. Kevin pun sangat bahagia karena permintaannya dikabulkan. Kevin mulai melakukan apapun yang dia inginkan di rumahnya. Mulai dari menembak sasaran, menonton film yang dilarang Paman Frank, sampai bermain papan luncur di dalam rumah. Di dalam pesawat, insting Kate sebagai ibu pun muncul. Kate menyadari bahwa Kevin tertinggal dan mencoba berbagai cara seperti menelpon polisi untuk mengecek keberadaan Kevin di rumah dan menunggu tiket lebih di bandara. Sementara anggota keluarga yang lain menginap di hotel di Paris. Sementara itu, kebahagiaan Kevin pun juga tidak berlangsung lama. Karena ada dua pencuri yang mengincar rumah McAllister. Dan salah satunya adalah orang yang menyamar jadi petugas kemarin. Ketika pencuri itu mau mendobrak pintu belakang rumah McAllister, Kevin pun langsung menyalakan semua lampu termasuk lampu pintu belakang. Membuat pencuri tidak jadi mendobrak karena berpikir keluarga McAllister belum pergi ke Paris. Karena kejadian ini juga, polisi yang diminta Kate untuk mengecek keadaan Kevin pun
tidak dibukakan pintu oleh Kevin karena Kevin takut itu adalah pencuri. Kembali sebentar ke Kate yang sedang putus asa. Kate menawarkan 2 tiket kelas pertama di hari Jumat, cincin, jam tangan Rolex, uang saku $500, dan anting kepada pasangan parubaya jika mereka mau memberi Kate penerbangan ke Dallas hari itu juga. Dan Kate mendapatkannya. Namun sesampainya di Dallas, Kate tidak dapat penerbangan ke Chicago rumahnya. Lantas di tengah keputusasaan Kate, bapak anggota band polka tiba-tiba datang menawarinya tumpangan mobil van milik mereka. Membuat Kate menemukan harapan dan pergi menemui Kevin. Walau memang waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama dibandingkan penerbangan. Di satu sisi, Kevin anak yang cerdas dan mandiri. Dia membeli keperluan sehari-hari di supermarket dan toko. Dalam perjalanan, Kevin melihat mobil pencuri terparkir di rumah tetangganya, Murphy. Kevin pun mulai menyadari kalau rumah Murphy telah dirampok oleh 2 pencuri itu. Di sisi lain, para pencuri pun menyadari kalau mereka ditipu oleh Kevin selama ini. Mereka tahu kalau Kevin sendirian di rumah dan mereka berencana untuk mencuri rumah Kevin malam ini. Kevin merasa sangat kesepian di malam Natal. Dia menyesal atas permintaannya waktu itu dan berharap keluarganya kembali. Kevin pun mengunjungi gereja dan duduk sendirian menikmati alunan paduan suara. Kemudian, kakek Marley, tetangga McAllister, menghampiri Kevin. Kevin yang selalu menghindari kakek Marley karena rumor seram yang diceritakan Bas tentang kakek tersebut, terkejut dan takut. Namun, kakek Marley berkata bahwa rumor tentangnya tidaklah benar, dan ia kesini untuk melihat cucunya bernyanyi. Kakek Marley bertengkar dengan anaknya dan tidak pernah berbicara maupun bertemu dengannya sejak saat itu. Kevin pun menyuruh kakek Marley untuk jangan takut dan menelpon anaknya demi memperbaiki hubungan mereka yang retak. Dari sini juga, Kevin mendapat keberanian untuk mempertahankan rumahnya dari para pencuri. Jebakan pun mulai dipersiapkan. Jam 9 malam. Kedua pencuri datang melalui pintu belakang dan Kevin menembak bagian bawah Harry dan kepala Marv dengan senapan bibi milik Bas, membuat mereka sangat kesakitan. Harry dan Marv juga harus tergelincir saat hendak masuk lewat pintu depan dan ruang bawah tanah. Marv harus tertimpa setrikaan. Dan tangan Harry harus melepuh karena gagang pintu panas. Harry pun jengkel dan masuk via pintu belakang. Namun kepalanya pun terbakar saat membuka pintu. Wah, banyak lagi jebakan yang harus dihadapi Harry dan Marv. Mulai dari bulu angsa, hiasan Natal, mobil mainan, kaleng cat, dan terakhir laba-laba milik Bas. Akhirnya, setelah Kevin menelpon 911 dan melaporkan perampokan di rumah Murphy, Kevin pun berlari menuju rumah Murphy untuk menjebak pencuri kepada polisi.
Harry dan Marv yang mulai mengetahui pola jebakan Kevin menggunakan pintu depan rumah Murphy dan akhirnya berhasil menangkap Kevin. Kevin yang tergantung, tidak berdaya, tiba-tiba kedatangan penyelamat yang tidak lain adalah kakek Marley yang kemudian memukul Harry dan Marv dengan sekop saljunya. Polisi pun menangkap Harry dan Marv yang ternyata memang menjadi buronan polisi atas perampokan rumah warga lainnya. Keesokan harinya, hari Natal, Kevin sayup-sayup mendengar suara Kate memanggil Kevin dari bawah. Kevin senang bukan main. Lalu dia memeluk ibunya dan disusul oleh ayah dan kakak-kakaknya yang datang juga dengan penerbangan susulan. Kevin pun merasa Natalnya telah sempurna. Kevin mengecek jendela dan mendapati kakek Marley telah berbaikan dengan anaknya dan tengah memeluk cucunya. Mereka berdua pun saling bertukar pandangan dan melambaikan tangan. Selamat Natal. Gimana filmnya? Semoga mampu menghibur dan membuat rileks ya. Ketemu lagi dengan cerita-cerita yang tak kalah seru. Tekan like kalau suka, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk tahu jadwal film yang akan dibahas. Kalian juga boleh komen untuk request film apa yang ingin dibahas. Dadah!